Halo semuanya, perkenalkan nama saya Glenn Patrick dengan NIM 11S23024. Di sini saya akan menjelaskan praktikum catatan mengenai local search. Di sini ada tiga. Pertama, hill climbing, simulated annealing, sama random restart hill climbing. Praktikum yang saya kerjakan. Baik. Saya akan jelaskan secara singkat teorinya. Local search ini adalah algoritma pencarian yang hanya menyimpan satu keadaan dan memperbaikinya secara iteratif. Hill climbing yaitu metode greedy yang selalu memilih tetangga terbaik sehingga cepat tetapi rentan terjebak di lokal optimum. Simulated annealing itu terinspirasi dari pendingin logam, memperbolehkan langkah solusi lebih buruk dengan probabilitas tertentu untuk menghindari jebakan lokal optimum. Nah, untuk random restart hill climbing, ini menjalankan hill climbing berkali-kali dari state acak yang berbeda untuk meningkatkan peluang solusi global. Nah, di sini saya menerapkan tiga algoritma ini dengan bahasa Python. Berikut program yang saya kerjakan dan yang diberikan oleh Bank dari DTA. Nah, di sini saya mengimport library map dan import library random. Lalu saya membuat sebuah fungsi untuk menghitung jumlah pasangan ratu yang saling menyerang. Nah, jumlah pasangan ratu yang saling menyerang mula-mulanya kan 0. Lalu kita buat sebuah loopingan di mana sesuai dengan ukuran ataupun rentang dari papan catur itu. Lalu kita buat looping lagi di dalamnya untuk ini kan baris, ini untuk kolom, jadi si papannya. Nah, lalu kita cek dengan if else ataupun kondisi, dimana jika kondisi si baris yang sama ataupun horizontal dan diagonal. Nah, jika yang baris sama dengan horizontal atau kita bulatkan si baris itu dengan pengurangan si horizontal, maka kita kurangkan diagonal kurang baris, maka akan mencetak si jumlah pasangan ratu yang saling menyerang itu 1, dan kita mengembalikan si jumlah pasangan ratu yang saling menyerang. Nah, selanjutnya kita membuat fungsi set awal secara acak. Nah, di sini kan size-nya 8. Dia akan mengembalikan sebuah angka secara acak di mana mulai 0 dan dia akan mencetak baris turun kolom dan dia akan looping sesuai ukurannya. Nah, di sini baru kita mulai algoritma hill climbing. Kita buat fungsinya, kita panggil si fungsi tadi yang jumlah pasangan ratu yang saling menyerang. Kita namai dengan variabel papan saat ini. Lalu kita panggil juga function si set awal secara acak dengan kita namai current H. Kita cetak initial boardnya, papan mula-mulanya dengan H mula-mulanya. Lalu kita buat sebuah loopingan while true di mana kita panggil si current board dan kita buat jadi variable base neighbor. Sedangkan current H kita ubah buat jadi variable base neighbor underscore H. Nah, untuk mencari tetangga terbaik kita buat sebuah loopingan for di mana kita looping kolomnya sesuai dengan rentang dari papan caturnya, papan kolom, rentang kolomnya. Kita buat loopingan sesuai ukuran dari barisnya. Lalu kita cek kondisi apakah kondisi kolom papan saat ini sama dengan si barisnya. Jika iya, continue. Maksudnya continue ini akan melewati posisi saat ini. Nah, selanjutnya di bawah if, bukan di dalamnya ya, kita buatlah sebuah list ataupun daftar papan yang saat ini. Nah, kita buat juga row yang dimana
kita buat menjadi tetangga dari si kolom. Nah, kita panggillah si objective function tetangganya, kita namai sebagai H. Nah, kita cek kondisi lagi di mana jika si H atau jumlah pasangan yang saya bilang ini lebih sedikit dari tetangga yang terbaik, maka dia akan mengambil si H-nya dan mengambil si neighbor-nya. Nah, jika tidak ada tetangga yang lebih baik, kita terjebak di lokal optimum. Nah, di sini kondisinya tetangga terbaik tidak sama, dia lebih besar sama dengan kondisi H saat ini. Dia akan mencetak stack lokal minimum final board, dia akan mencetak papan saat ini dan H nya saat ini, dan akan mengembalikan papan saat ini dan H saat ini. Nah, kita pindahkan ke tetangga terbaik. Kita cetak ketika papan itu berpindah dan posisi H saat ini, lalu kita cek kondisi apakah H sama dengan 0. Nah, kalau H sama dengan 0, dia akan mencetak sebuah solusi ditemukan dan dia akan menampilkan kondisi papan saat ini dan H saat ini. Nah, selanjutnya untuk algoritma si analing. Di sini kita buat time-nya itu 100 sama cooling rate-nya itu 0,995. Kita mulai dengan step awal yang acak. Kita panggil function-nya dan function si objective function-nya. Lalu kita buat kondisi papannya mula-mula dan si H yang mula-mula. Kita buat si T-nya itu 0. Lalu kita buat loopingan temperaturnya, time-nya itu lebih besar dari 0,1. Nah, di dalam looping ini tuh dia akan menambah 1 terus. Nah, kita pilih tetangga secara acak. Kita akan mendaftarkan si papan ini atau membuat list papannya saat ini. Lalu si kolomnya ini akan mengambil secara acak dari angka 0 sampai 7. Begitupun juga si barisnya. Nah, untuk si baris ini dia akan menjadi kolom dari papan selanjutnya. Selanjutnya kita panggil function si objective function, si H-nya tadi. Dia akan objective function si next board-nya. Nah, sini untuk menghitung perbedaan energi ataupun nilai, kita pakai delta E, dimana si kondisi H selanjutnya dikurang dengan kondisi H saat ini. Jika langkah baru lebih baik, selalu akan diterima. Nah, dimana kondisi si delta H lebih kecil dari 0, dia akan mengambil posisi papan selanjutnya dan posisi H selanjutnya. Jika tidak memenuhi, maka dia akan mengambil perhitungan eksponensial minus delta H dibagi time-nya. Akan dibuat sebagai variabel probabilitasnya. Kita buat juga sebuah kondisi jika angka random itu lebih kecil dari probabilitasnya, maka dia akan mencetak papan, dia akan mengambil papan saat ini dan dianggap sebagai papan saat ini. Papan selanjutnya akan dianggap sebagai papan saat ini dan H selanjutnya akan dianggap sebagai H saat ini. Lalu kita akan turunkan si suhunya, dimana temperatur ini akan dikalikan suhunya dengan cooling rate. Nah, kita buat juga sebuah kondisi jika temperaturnya itu modulo 100 itu sama 0, maka dia akan mencetak sebuah iterasi di mana temperaturnya ini mengambil dua angka di belakang koma dan mengambil kondisi papan saat ini apa-apa saja dan kondisi H-nya. Lalu kita buat sebuah kondisi jika H saat ini adalah 0 atau jumlah pasangan saya menyerang itu 0, maka dia akan mencetak solusi telah ditemukan si T-nya, temperaturnya, iteration.
dia akan menampilkan kondisi toleransi ini dan hazard ini. Nah, pencarian akan berakhir. Nah, kita jalankan si hill climbing dan simulated annealing. Oke, selanjutnya untuk random restart hill climbing. Di sini masih sama, import render, import map, objective function, menghitung jumlah pasang ratu yang sedang menyerang masih sama sebelumnya. Membuat board acak, fungsinya masih sama dengan sebelumnya, hill climbing masih sama sebelumnya, simulated annealing masih sama sebelumnya. Nah, di sini sebuah function si restart hill climbing, dimana parameternya maksimal restartnya itu 100 dan verbosnya itu 100. Kita buat sebuah loopingan dimana i dengan panjangnya maksimal restartnya. Jika kondisi verbosnya, maka dia akan menampilkan restart secara terus menerus si papannya. Lalu sini hill climbing kita panggil, dimana jika kondisi hill climbing itu verbose, dia akan dianggap sebagai H. Nah, jika H-nya sama dengan 0, maka verbose akan mencek di dalamnya lagi. Jika H sama dengan 0 dan dia verbose, maka solusinya akan ditemukan dan dia akan bertambah terus dan restart dan mengembalikan posisi di papan, mengembalikan atau menampilkan si papan dan si H-nya. Jika verbose, dia tidak menemukan solusi setelah maksimum restart. Lalu kita cetak. Selanjutnya untuk percobaannya yang telah saya lakukan, data-datanya sini saya melakukan 6 kali percobaan. Di sini bisa teman-teman lihat H awalnya sekian, final boardnya sekian, initial boardnya sekian, H akhirnya sekian. Dan statusnya bisa kita lihat di hill climbing itu terlibat di local minimum. Sedangkan di simulated annealing itu H awalnya itu 106448, iterasinya bisa teman-teman lihat, dan hasil akhirnya bisa tidak ada solusi dan bisa tidak ada solusi. Sedangkan random restart hill climbing itu solusi ditemukan, solusi ditemukan, solusi ditemukan, solusi ditemukan, solusi ditemukan, solusi ditemukan. Nah, bahwa hill climbing memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan permasalahan equine. Hampir di semua percobaan hill climbing hanya mampu menurunkan konflik hingga titik tertentu, tapi akhirnya tidak terjebak pada lokal minimum dengan nilai konflik tersisa antara 1 sampai 2. Halnya terjadi karena hill climbing itu cuma bergerak menuju tetangga yang lebih baik tanpa mekanisme untuk keluar dari kondisi buntu, dan oleh karena itu sederhana dan cepat. Hill climbing tidak dapat diandalkan untuk menemukan solusi optimal pada permasalahan kompleks yang memiliki banyak jebakan lokal optimal. Sedangkan di simulated annealing itu menunjukkan performa yang jauh lebih baik. Mekanisme probabilistiknya ini, algoritma dapat menerima solusi yang lebih buruk pada tahap awal, kemudian akan diperbaiki saat suhu menurun, sehingga mampu keluar dari jebakan lokal optimum. Hasil percobaan menunjukkan bahwa simulated annealing ini solusi global, yaitu hasil 0 pada sebagian besar percobaan, bahkan pada kasus yang cukup sulit. Perbandingan ini bisa dijelaskan menunjukkan bahwa simulated annealing ini lebih efektif dan lebih andal dibanding hill climbing dalam menyelesaikan permasalahan equine, karena mampu menjadi ruang solusi lebih luas dan tidak mudah terjebak dalam solusi parsial. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, saya ucapkan terima kasih.